Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Lewis. Terlihat di sini kalau Lewis sedang sibuk teleponan dengan seorang wanita yang bernama Vena. Jadi, Vena ini teman Lewis waktu kecil, sekaligus cewek incaran Lewis dari zaman SMA dulu. Tapi sayangnya, Vena sudah pindah kota. Di sini, Lewis agak sedikit terkejut sekaligus senang begitu tahu kalau Vena baru saja putus dengan pacarnya yang bernama David. Jelas dong, hal itu bisa jadi kesempatan Lewis untuk mendapatkan Vena. Vena sempat berkata, andai saja Lewis punya mobil dan datang menjemputnya untuk memulai petualangan kecil. Secara tiba-tiba, Lewis langsung mengambil sebuah tiket pesawat sambil berkata kalau dia punya mobil dan berjanji akan menjemput Vena di Colorado. Di hari selanjutnya, Lewis langsung membeli mobil dari hasil tiket pesawat yang sebelumnya dia pegang. Setelahnya Lewis pun langsung berangkat untuk menjemput Vena. Di tengah perjalanan, Lewis sempat menelpon ibunya dan mendapatkan kabar kalau kakaknya ditangkap polisi karena mabuk dan membuat kekacauan di Salt Lake City. Mendengar kabar itu, Lewis langsung berangkat ke Salt Lake City untuk membebaskan kakaknya yang bernama Fuller. Sialnya, saat di perjalanan, Lewis diberhentikan polisi dan ditilang karena lampu belakang mobilnya yang rusak. Setelahnya sampailah Lewis di kantor polisi dan langsung membayar uang jaminan untuk kakaknya. Pria ini bernama Fuller, kakak dari Lewis. Terlihat di sini kalau mereka sedikit canggung karena memang mereka sudah 5 tahun tak bertemu. Lewis sempat mengatakan kalau dia sedang buru-buru untuk menjemput temannya. Dan setelah semua urusan sudah selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan. Kemudian Lewis kembali menghubungi Vena dan berkata kalau mereka mungkin akan bertemu besok. Setelahnya Lewis dan Fuller berada di bengkel mobil untuk merubah penampilan mobil Lewis. Dan tak lupa, mereka juga menambahkan radio pemanggil di mobil itu. Di dalam perjalanan, Fuller mulai menggunakan radio pemanggil itu dan menyebut dirinya sebagai Black Sheep. Sampai saat dimana mereka mendengar ada seorang pria yang berbicara di radio itu dan mencoba berbicara dengan Fuller. Tak disangka, Fuller ini punya rencana jahil yang akan jadi awal penyebab mereka diteror psikopat. Di mana Fuller menyuruh Lewis untuk menyamar menjadi perempuan yang bernama Candy Can. Awalnya Lewis menolak perintah Fuller, tapi karena Fuller memaksa dan mengintimidasi, akhirnya Lewis pun menurutinya. Ternyata rencana jahil mereka berhasil, karena setelahnya, pria yang sebelumnya ingin berbicara dengan Fuller kembali menghubunginya di radio itu. Rupanya hal itu membuat Fuller semakin menjadi-jadi, dan kembali menyuruh Lewis untuk menyamar menjadi Candy Can dan berbicara dengan pria di radio itu yang diketahui bernama Rusty Nail. Dengan suara halus seperti wanita, Lewis terus mengeluarkan kata-kata godaan yang membuat Rusty Nail percaya kalau Lewis benar-benar Candy Can. Di saat sedang tertawa karena kejahilan mereka, secara tiba-tiba panggilan itu harus terputus karena kendali sinyal yang buruk. Pada malam harinya, disertai hujan yang lebat, mereka pun berhenti di motel dan berniat untuk menginap. Fuller yang berada di ruangan resepsionis sempat bersitegang dengan seorang pengunjung yang bernama Ellinghaus. Setelahnya, mereka kembali mendapatkan panggilan dari Rusty. Hal itu pun membuat kejalan mereka semakin memuncak. Di sini, Fuller menyuruh Lewis untuk berkata ke Rusty kalau mereka harus bertemu di penginapan itu dan memberikan nomor kamar yang salah. Di mana mereka ini sebenarnya tidur di kamar 18, tapi mereka berkata di kamar 17 yang ternyata itu kamar Ellinghaus, seorang pengunjung yang sempat bersitegang dengan Fuller. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Lewis dan Fuller yang sedang berada di kamar tiba-tiba dibuat penasaran dengan suara berisik dari luar. Dan ketika dilihat, ternyata itu Rusty yang tak menunggu lama langsung mengetuk kamar 17 yang berada tepat di samping kamar mereka. Fuller dan Lewis yang awalnya tertawa seketika menjadi terdiam begitu mendengar suara gedebak-gedebuk dari kamar sebelah. Karena dari itu, Lewis pun mencoba melaporkan kejadian itu ke manajer penginapan untuk memeriksanya. Beberapa saat kemudian, Lewis mendapatkan kabar dari manajer penginapan kalau semuanya baik-baik saja.
Di pagi harinya, Lewis yang baru terbangun melihat beberapa petugas yang sedang berbicara dengan Fuller. Maksud tujuan polisi ini untuk mencari beberapa informasi tentang apa saja yang Lewis dan Fuller lihat semalam. Dan di sini diketahui kalau Ellinghaus sudah menjadi korban kekejaman dari Rusty. Lalu kemudian, petugas pun membawa Lewis dan Fuller untuk melihat kondisi Ellinghaus yang nampaknya sedang tidak baik-baik saja. Lewis dan Fuller sudah berada di kantor polisi. Terlihat di sini kalau mereka sedang diceramahi kapten polisi karena kecerobohan yang mereka buat. Dan hal itu disebabkan Lewis yang sudah menceritakan semuanya tentang Rusty. Akhirnya mereka pun diusir dan harus meninggalkan kota itu sebelum matahari terbenam. Pada malam hari, di tengah perjalanan, Lewis dan Fuller tiba-tiba mendengar lagi panggilan dari Rusty. Tak menunggu lama, Fuller pun menjawab panggilan itu dan kembali menyamar menjadi Black Sheep. Rusty berkata kalau dia sedang mencari Candy Can. Tapi bukannya berkata jujur, Fuller malah memperburuk keadaan dengan berkata kalau Candy Can tidak tertarik dengan Rusty. Lewis yang merasa kalau Fuller hanya menambah masalah, langsung melakukan tindakan yang memang seharusnya mereka lakukan. Yap, di sini Lewis mulai berkata jujur kalau Candy Can adalah seorang pria, dan semua itu cuma lelucon. Rusty yang mendengar itu pun menyuruh mereka berdua untuk meminta maaf. Tapi bodohnya, Fuller malah mencaci maki Rusty secara brutal dan tak terarah. Rusty yang nampaknya sudah kehabisan kesabaran pun berkata kalau lampu belakang mereka harus diperbaiki. Itu artinya kalau ternyata Rusty sudah mengikuti mereka. Kemudian, mereka sampai di pom bensin. Dengan keadaan panik, Fuller langsung mengisi bahan bakar mereka. Sementara Lewis mencoba mencari bantuan dengan menelpon polisi. Di saat yang bersamaan, ada sebuah truk yang berhenti di tempat itu. Fuller pun semakin panik dan mencoba memberitahu ke Lewis kalau supir truk itu masuk ke dalam. Supir truk itu sudah berada tepat di belakang Lewis. Dan hal itu membuat Lewis ingin segera membayar dan pergi dari tempat itu. Ketika mereka baru saja pergi, mereka pun menyadari kalau mobil truk itu mengejar mereka. Alhasil, kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Sampai pada akhirnya, Lewis dan Fuller terjebak dan tak bisa kemana-mana. Mereka pun semakin ketakutan saat supir itu semakin mendekat. Dan ternyata, supir truk itu hanya ingin mengembalikan kartu kredit Lewis yang tertinggal. Beberapa saat kemudian, Lewis dan Fuller yang baru saja tenang, tiba-tiba kembali dibuat tegang dengan kedatangan Rusty dengan kecepatan penuh dari belakang. Tak menunggu lama, Lewis dan Fuller pun langsung menerobos jalan, dan tentu saja kejar-kejaran kembali terjadi dengan melewati beberapa tikungan dan tanjakan. Sampai saat dimana Rusty tak bisa mengejar mereka karena keahlian mengemudi Lewis. Tapi sayangnya itu tak berlangsung lama. Karena secara tiba-tiba, Lewis langsung berhenti mendadak. Dan hal itu membuat mobil mereka terjebak dan tak bisa berjalan. Di saat itu juga, Rusty pun datang. Dan tanpa banyak basa-basi, Rusty pun menghimpit mobil mereka. Karena sudah terpojok dan tak ada pilihan, Fuller pun meminta maaf ke Rusty dan berkata kalau mereka hanya bercanda. Lalu kemudian, Rusty pun menghentikan serangannya sambil berkata kalau dia juga cuma bercanda. Singkat cerita, sampailah mereka di Colorado dan bertemu dengan Vena. Di sini mereka sempat berkenalan dengan teman Vena yang bernama Charlotte. Setelah obrolan yang cukup panjang dan semua persiapan sudah selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan. Pada suatu malam, tibalah mereka di penginapan untuk istirahat. Fuller yang merasa bosan karena ditinggal tidur oleh Lewis, berencana pergi ke kamar Vena untuk minum bersama. Sementara, Lewis tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon yang seketika membuat Lewis terkejut. Ternyata itu Rusty yang mengatakan mereka berdua berbohong kalau tidak ada gadis. Mendengar itu, Lewis pun menyadari kalau Rusty masih mengikuti mereka dan mengetahui soal Vena. Tak menunggu lama, Lewis pun langsung memberitahu Fuller dan mengajak Vena untuk pergi dari sana.
Di tengah perjalanan, mereka mendapatkan isyarat dari Rusty untuk membuka bagasi mereka. Ketika mereka membuka bagasi, mereka pun menemukan lagi radio yang sebelumnya mereka sudah buang. Setelahnya, mereka kembali terhubung dengan Rusty di radio itu. Tapi di sini, Fuller menyuruh mereka untuk membiarkan Rusty berbicara semaunya. Sampai pada akhirnya, Fena dibuat terkejut karena Charlotte sudah disekap oleh Rusty. Tentu saja hal itu membuat Lewis langsung bertanya, sebenarnya apa yang diinginkan Rusty? Dan di sini, mereka pun sepakat untuk bertemu di sebuah tempat. Di malam berikutnya, sampailah mereka di sebuah tempat yang sepi tak berpenghuni. Di saat mereka sedang menunggu, tiba-tiba Rusty datang dengan kecepatan penuh dengan truknya. Menyadari kalau Rusty tidak berhenti, mereka pun langsung melompat masuk ke dalam ladang jagung. Sialnya, Rusty pun terus mengejar mereka dan memang berniat untuk menabrak mereka. Dengan perasaan panik dan ketakutan, mereka pun terus berlari untuk menghindari kejaran Rusty. Tapi sayangnya, mereka pun harus terpencar dan terpisah. Sampai pada akhirnya, Fena pun berhasil ditangkap dan dibawa pergi dari sana. Kemudian Lewis dan Fuller menemukan mobil mereka yang sudah terbakar. Di saat itu juga, Lewis mendapatkan perintah dari Rusty untuk menemuinya di penginapan kota berikutnya pada tengah malam. Lewis dan Fuller sampai di sebuah bar. Tapi di sini, mereka tak berniat untuk minum, melainkan mereka berencana untuk mencuri sebuah mobil untuk bisa sampai di kota berikutnya. Dengan keahlian seadanya, Fuller mampu menyalakan mobil itu, walaupun sebelumnya mereka hampir ketahuan. Di sisi lain, Fena pun sudah disekap dan terlihat sedang dilakban. Bahkan, Rusty juga sedang membuat semacam jebakan dengan sebuah senapan, yang mana jika pintu penginapan itu dibuka, maka senapan akan menembak ke arah Fena. Sementara Lewis dan Fuller masih belum bisa menemukan penginapan yang dikatakan Rusty, karena saking banyaknya penginapan di sana. Sampai pada akhirnya, sampailah mereka di penginapan yang dimaksud dan langsung masuk ke dalam kamar 17. Sayangnya penginapan itu kosong dan tak ada tanda-tanda Rusty. Di saat itu juga, mereka mendapatkan panggilan dari Rusty yang berkata kalau Fena berada di sebelah mereka, atau lebih tepatnya di kamar 18. Mengetahui itu, Lewis pun menyuruh Fuller untuk menyelamatkan Fena, sementara dia akan menahan Rusty di telepon. Kemudian sampailah Fuller di belakang penginapan itu. Tapi ketika Fuller sedang mengintip, tiba-tiba mendengar suara berisik, Lewis pun langsung bergerak dan ingin membuka pintu kamar 18. Untung saja, Fuller berhasil berteriak dan membuat Lewis tak jadi membuka pintu itu yang bisa meledakkan kepala Fena. Sayangnya akibat kejadian itu, Fuller pun harus terluka di bagian kakinya. Jelas saja, Rusty yang kesal pun semakin menyiksa Fuller dengan luka itu. Lewis mendengar teriakan dari saudaranya mencoba menyelamatkannya, dan terlihat kalau Fuller sudah tergantung di pagar. Di sisi lain, para polisi pun datang ke penginapan itu. Tak menunggu lama, mereka pun membuka satu persatu pintu penginapan itu. Sampai pada akhirnya, sampailah mereka di pintu 18 dan akan membukanya. Di saat yang tepat, Lewis pun datang. Sementara Rusty sudah bersiap dengan truknya dan berniat untuk menabrak Fuller. Lagi-lagi, Lewis kembali beraksi untuk menyelamatkan kakaknya. Para polisi pun tak ingin ketinggalan dan langsung menembak ke arah truk itu. Beruntungnya, Lewis berhasil menyelamatkan Fuller. Film pun ditutup dengan kematian Rusty dan mereka berhasil selamat. Begitu juga dengan Charlotte yang terlihat baik-baik saja. Setelahnya para petugas medis datang menolong mereka. Di sini terungkap lagi sebuah fakta kalau supir yang berada di truk itu bukanlah Rusty. Lalu kemudian, mereka mendapatkan panggilan radio yang ternyata dari Rusty, dan film pun berakhir.